Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Elvira Putri Wahana. Saya dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul penerimaan diri pada korban perceraian. Tugas video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada pengertian perceraian. Perceraian secara bahasa yaitu putusnya hubungan suami istri, talak hidup berpisah antara suami dan istri selama keduanya masih hidup. Sedangkan menurut istilah agama atau itlaq artinya melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dari istilah-istilah di atas, perceraian yaitu berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya. Dan selanjutnya ada faktor penyebab perceraian. Yang pertama, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut adalah alasan yang sering dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dan yang kedua ada krisis moral dan akhlak. Perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami atau istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang. Dan yang ketiga, adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan, pasti tidak terlepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menghadapi masalah dalam perkawinan adalah yang pertama, adanya keterbukaan antara suami dan istri. Yang kedua, berusaha untuk menghargai perasaan. Yang ketiga, jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan dengan baik. Dan yang keempat, saling menyayangi antar pasangan. Selanjutnya, dampak perceraian. Dampak perceraian itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dan dampak negatif yang pertama adalah mengalami cemas yang berlebih dan depresi. Jika orang tua tidak memberikan kesejahteraan pada anak, kesehatan mental dan emosional jangka panjang anak mungkin akan terganggu. Bahkan jika mengakibatkan perasaan cemas berlebih dan depresi. Ketika orang tua berdebat di depan anak mereka, melampiaskan rasa sakit, anak mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri atas perceraian tersebut. Bahkan, dia merasa di bawah tekanan untuk mengambil keputusan siapa yang sebenarnya bersalah di antara kedua orang tuanya. Dan yang kedua, sulit menjalani hubungan yang sehat. Seorang anak dari orang tua yang bercerai akan berjuang atau mempertahankan hubungannya yang sehat saat dewasa nanti. Namun, perasaan seperti ketakutan akan ditinggalkan, kegagalan, dan kehilangan dapat mempengaruhi hubungan romantis anak dewasa dengan mengakibatkan keengganan untuk berkomitmen atau ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Dan selanjutnya ada dampak positif. Yang pertama adalah menjadi seorang motivator. Tidak semua efek perceraian jangka panjang pada anak itu memberi efek negatif. Ketika anak dari korban perceraian tersebut menjadi sukses, ia dapat membagi kisah masa lalunya kepada orang lain dan hal itu dapat menjadi sebuah motivasi bagi yang lain. Karena korban dari perceraian orang tua bisa sukses kalau ada niat, usaha, dan doa dari dalam dirinya. Dan yang kedua, menumbuhkan hubungan yang sehat antara ibu dan anak. Dalam beberapa kasus, perceraian adalah pilihan terbaik untuk seorang anak. Orang tua yang sudah tanpa cinta tinggal bersama hanya demi seorang anak sangatlah beresiko. Menurut pelatih persoalan cerai dan rumah tangga, Rosalind Sadeka, perceraian orang tua mungkin lebih diinginkan anak daripada ia dibesarkan dari keluarga yang tidak bahagia dan harmonis. Tinggal bersama dengan orang tua yang sering marah dan terlibat sengsara hanya akan membuatnya stres, dan terkadang pengalaman tersebut akan ia ingat selalu ketika sudah beranjak dewasa dan sudah menikah. Ia akan merasa melindungi anaknya dan sangat menyayangi anaknya karena ia tidak mau anaknya menjadi korban seperti dirinya dahulu. Dan juga ia akan sebisa mungkin untuk membangun keluarga yang harmonis dan saling melindungi satu sama lain.
Selanjutnya, ada pengertian penerimaan diri menurut Parnes Harlock menyatakan bahwa penerimaan diri adalah tingkat individu memperhatikan karakteristik kepribadiannya. Ia merasa mampu dan mau hidup sebagaimana mestinya. Bila individu tersebut mau memahami perilakunya, maka ia akan menyukai dirinya dan merasa orang lain juga akan menyukainya dengan kualitas yang ada pada dirinya. Akan tetapi, ada juga pengertian penerimaan diri menurut Hareva. Hareva menyatakan penerimaan diri yang ada dalam diri individu ditandai dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama, menerima kelemahan-kelemahan sekaligus mengetahui bahwa dalam diri individu terdapat kekuatan-kekuatan yang unik dan berbeda-beda dari orang lain. Segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki seseorang akan diterima apa adanya dengan tetap berusaha memperbaiki kelemahan yang dimiliki serta menggunakan kelebihannya yang tepat. Selanjutnya, enggan menyediakan banyak waktu untuk meratapi kelemahan-kelemahan, namun berusaha keras untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, pengertian penerimaan diri menurut Osborne. Osborne menyatakan, penerimaan diri sebagai sikap menerima diri sendiri baik kelemahan maupun kelebihan yang dimilikinya. Penerimaan diri merupakan kunci dalam mencapai kesuksesan, karena individu dapat melangkah dengan percaya diri. Individu tidak akan merasa minder dengan apa yang dimiliki, tidak terlalu silau dengan kelebihan orang lain, serta lebih fokus dalam usaha pengoptimalisasian potensi diri untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, latar penelitian. Penelitian akan dilakukan pada salah satu korban perceraian yang berusia sekitar 20 tahun dan subjek merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di kota Semarang. Subjek bertempat tinggal di Solo. Penelitian akan menggunakan metode wawancara terstruktur. Dan yang kedua ada fokus penelitian. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengetahui seberapa dalam proses penerimaan diri pada korban perceraian tersebut dan bagaimana cara ia menghadapi sebuah permasalahan tersebut. Yang ketiga ada operasionalisasi. Fenomena yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sedalam apa penerimaan diri yang didapat oleh subjek dan bagaimana subjek menyikapi hal tersebut. Selain itu, akan diteliti juga mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah perceraian yang terjadi pada orang tua subjek. Penggalian data akan dilakukan melalui wawancara secara mendalam, catatan-catatan penting, diary jika ada, dan beberapa dokumen penting. Dan yang keempat ada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu informan yang dianggap mampu menjawab dan menjelaskan pengalaman yang telah dialami oleh informan tersebut. Informan ini juga termasuk salah satu korban perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan yang kelima ada metode pengumpulan data. Metode ini menggunakan wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, biasanya peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera-kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lain. Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan alasan metode tersebut sangat tepat untuk penggalian informasi kepada informan. Yang keenam ada kriteria keabsahan data. Penelitian ini menggunakan studi kasus di mana peneliti fokus pada suatu isu atau kasus yang diteliti melalui pengumpulan beberapa data secara detail, melibatkan narasumber sebagai subjek untuk menggali informasi lebih dalam melalui wawancara. Yang ketujuh ada teknik analisis. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan, mencari informasi lain, diary, dokumen penting atau yang lainnya, pada pihak yang bersangkutan dengan subjek. Dan yang terakhir ada refleksi peneliti. Alasan peneliti mengangkat permasalahan ini karena ingin mengetahui seberapa dalam penerimaan diri subjek terhadap permasalahan yang telah dihadapinya, dan juga agar peneliti dapat memahami permasalahan tersebut, karena bisa juga dijadikan sebagai pelajaran atau sebuah motivasi.
Dan cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.